kasus dugaan tindak diskriminasi anak. Jadi dengan kepolisian Jakarta Timur. Jadi perkara ini sebenarnya sudah tersangkanya klien kami sudah 2 tahun. Persis Oktober itu udah 2 tahun, jadi sudah terlalu lama. Jadi tidak mempunyai kepastian hukum sampai saat ini. Jadi kita mengajukan pra-pin. Nah, tadi agendanya adalah verifikasi daripada pemohon. Pemohon ini adalah kita sebagai advokat. Jadi dari diverifikasi ini kita surat keanggotaan kita sebagai advokat seperti itu. Dan agendanya lagi untuk besok tanggal 26 itu adalah jawaban dari termohon dari kepolisian Polres Jakarta Timur. Dan selanjutnya hari Kamis ya Pak ya, itu adalah bukti-bukti yang kita miliki dan saksi-saksi. Nah, ini lebih cepat ya. Mungkin Jumat juga kalau ada saksi. Nanti selanjutnya hari Senin itu kesimpulan dan putusan hari Selasa. Cepat. Jadi cepat ya Mbak ya. Terus nanti mungkin bisa dijelaskan tentang apa permasalahan kasus yang ditangani, kasus dengan akhirnya berperkara dengan pihak kepolisian. Nah sebenarnya apa yang kasus yang terjadi sendiri? Berkaitan dengan adanya permohonan pra-pin kita, ini adanya laporan ya, dugaan tindak pidana diskriminasi dari pelapor itu keluarga sebelahnya, pelapor, dan dari kami sebagai kuasa hukum dari terlapor. Ini sampai detik sekarang ini terlapor sudah masuk ke tersangka. Nah, kami melihat di sini adanya proses penyelidikan itu tidak memenuhi prosedural administrasi penyelidikan, sehingga diduga adanya pelanggaran administrasi. Jadi fokus kami di sini adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyidik, ya, situ otomatis Polres. Itu saja. Nah, itu kejadiannya kapan Pak? Mungkin kasusnya kapan kejadiannya dan responnya sejauh ini dari pihak Polres Jakarta Timur ya? Nah itu seperti apa? Jadi kasus ini laporannya itu dari tahun 2022. Oh 2022 ya. Jadi klien kami menjadi tersangka itu di Oktober 2023. Nah, sampai sekarang udah 2 tahun tidak ada proses apapun. Jadi saya sebagai kuasa hukum, kita udah berupaya ini bagaimana ini perkara, kita minta ini cepat P21. Kalau memang ada bukti-bukti atau memang ada unsur yang masuk ya, nah kita minta P21. Tapi sampai sekarang nggak ada, stuck. Nah, jadi kami juga sudah menghadap ke kejaksaan. Nah, kejaksaan bilang ini tidak bisa naik karena klien kami ini adalah sebagai wali anak yang sah menurut hukum pada dia sudah inkrah ya waktu Maret 2022. Nah, yang melaporkan kita ini adalah lawan yang kalah. Nah, jadi ini sebenarnya harusnya kan harus ada penanganan cepat lah, sehingga anak yang tadinya menjadi Bu Rini ini menjadi walinya, anak ini udah umur 18 tahun. Selama ini kan anak ini kan dikuasain oleh yang sebelah sana sama kakeknya, dan memang kakeknya tidak ngurus, yang ngurus ada pembantu. Nah ini kan anak ini sudah besar, sudah dewasa lah kalau umur 18 tahun. Nah, tapi kan klien kami ini sebagai tersangka, masa tersangka terus, tidak ada kepastian hukum. Nah itulah yang kami ajukan pra-pin. Itu kejadiannya di mana Bu? Yang kasusnya ini sendiri di Jakarta atau di mana? Di Jakarta. Jakarta Timur. Ya. Oh. Ini terlalu lama. Saya sudah lapor ke Bareskrim, kita sudah minta untuk ke Wasidik di Bareskrim, di Polda, kita minta untuk gelar perkara khusus. Sampai hari ini nggak ada responnya.
dari kepolisian. Mm-mm. Ada dipanggil, cuma ditanya-tanya gitu, habis itu hilang. Mm-mm. Ditanya lagi, tidak ada follow up lagi. Mm-mm. Terus apa ini? Negara kita negara hukum, tapi nggak punya kepastian hukum. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau begini terus, saya nggak ngerti harus kemana gitu. Kadang-kadang di kejaksaan sendiri, ini nggak bisa diapa-apain, Iya, iya, iya. nggak ada memenuhi unsurnya. Hmm. Nah, saya minta, ayo P21, Satu, iya, iya. kita bisa gali di pengadilan, di persidangan. Mm-mm. Tapi nggak ada, akhirnya dari kejaksaan juga ibu prapit aja kalau memang nggak ini, kalau memang nggak bisa diapa-apain, karena ini domain sekarang ini bolanya ada di kepolisian. Mm-mm. Nah, kepolisian tidak ada apa namanya upaya-upaya apa seandainya ini memang tidak bisa naik, harusnya SP3 gitu loh. Iya. Nah, ini enggak, yang dirugikan klien kami gitu. Mm-mm. 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 Jadi janganlah kayak gini. Harus ada kita di negara hukum, harus jelas hukum ini. Harus ada kepastian hukum. Makanya kita mengajukan prapit. Prapit, Nah, iya, jadi iya. kita lihatlah nanti. Memang prapit ini juga hanya 2 alat bukti. Mm-mm. Nah, memang 2 alat bukti dia penuhin, tapi berkualitas apa tidak alat bukti ini? Iya, iya. Saksi-saksi yang dihadirkan ini berkualitas Tetap apa ada tidak? Iya. Nah, ini yang harus kita uji. Mm-mm. Mm-mm. Berarti udah sempet ini mendatangi pihak Polres, kenapa ini kasusnya mandek di sini dan seperti apa kedepannya, itu sudah sempat ke sana untuk komunikasi. Saya sudah bilang kalau ini memang nggak bisa diapa-apain, ya harus SP3. SP3, iya. Nah, kemarin dari Kanit itu penyidik ya, Mm-mm. penyidiknya Mm-mm. menghubungi kami, ya mungkin bisa adakan apa namanya Pak? RJ. RJ, Ya, ya, sekarang Justice. RJ kalau pihak pelapornya tidak mau bagaimana? Kita Mm-mm. sudah ketemu, tapi tetap aja ya Pak, mungkin yang kemarin tuh yang hadapin ada Pak Mm-mm. beliau. Gimana setelah Jadi, menghadap gimana Pak? Upaya hukum dari kami ini sudah pertama sudah pendampingan Mm-mm. dengan kami sudah selesai, Mm-mm. apalagi sampai sekarang menjadi tersangka. Nah, yang kedua, upaya kita untuk memastikan di mana klaim kita ini harusnya kalau memang ada unsur pidananya, tidak pidana diskriminasi ini, ya dorong saja dari penyidik ini sampai 2 tahun ini sudah ada kepastian. Pasti ya. Nah, kemarin minggu yang lalu kami sudah dipertemukan kepada pelapor untuk bisa dilakukan RJ. Mm-mm. Artinya berdamai. Damai, ya. Mediasi di situ. Tapi Iya. ternyata tidak ada titik temu. Oh. Ya. Sayang sekali kalau memang misalnya awalnya memang tidak ada niat untuk berdamai, ngapain kita bertemu? Mm-mm. Tentu saja akhirnya kami ya lanjutkan praktik ini. Satu jalan memang upaya hukum yang kita inginkan di praktik ini supaya ada mendapatkan keadilan klien. Mm-mm. Dan dari pihak lain sendiri keinginan juga seperti apa? Ya, tentunya kalau klien kami ini ya Bebas dari tuntutan ini ya. Perkara Ya. ini ya, karena ini udah 2 tahun statusnya tidak jelas ya. Iya, iya. 2 tahun lebih kan? 2 tahun sekarang? lebih ya, betul. Nah, ini apa? Sejauh ini maksudnya apa? Merasa kecewa nggak terhadap kasus ini yang mandek selama 2 tahun Nah, lebih? Kami merasa kecewa dengan penegakan hukum Ya. di Indonesia. Ya. Yang jelas, maaf, dari kepolisian saat ini benar-benar gampang sekali mentersangkakan orang. Jadi tidak melihat bukti-bukti yang ada. Bukti yang ada klien kami adalah wali anak. Yang dikatakan diskriminasi harusnya dia bisa tunjukkan apa diskriminasinya. Apakah seorang wali memberi makan kepada anak itu menjadi diskriminasi? Itu kan haknya sebagai wali untuk beri makan. Karena dia tidak bisa masuk, jadi dia pakai catering. Catering makanannya digantung di depan. Terus di mana salahnya gitu loh? Ini saya nggak ngerti, ini hukum di Indonesia ini udah hancur. Saya bilang udah hancur, rusak. Dibuat oleh apa? Oknum. Ya, catat oknum polisi. Nomor 1 itu polisi, oknum ya. Makanya jaksa tidak mau naikkan ini. Kenapa? Karena tidak memenuhi unsur. Karena tahu bahwa ini adalah walinya. Saya sampai bilang, Bu, ini kalau bisa cepat deh di P21. Ya, pihak kejaksaan nggak mau bagaimana? Orang ini nggak bisa naik. Nah, Anda bisa lah tanyakan bagaimana, kenapa ini perkara ini seperti ini. Iya, Kalau iya. perlu tanya Pak Kapolri,
Kapolri ini harus turun tangan dalam kasus ini. Sebelum viral, Pak Kapolri harus turun tangan. Kalau enggak, rusak namanya. Karena sudah banyak sekali tentang kasus-kasus di kepolisian ini seperti ini, kriminalisasi ini. Apa kita harus blow up? Apa karena ada di belakangnya ada salah satu polisi yang aktif? Ini kan konyol gitu. Jadi kami sebenarnya udah geram masalah ini, capek. Kita udah berusaha baik-baik. Ya udah, kalau mau diselesaikan seperti apa? Kan gitu. Toh anak ini sampai telantar, kalau saya bilang yang justru mentelantarkan pihak lawan. Bukan yang klien kami gimana coba? Mau ngurus saya dulunya, anak ini diurus oleh klien kami. Ketika klien kami ini kakak daripada ibunya ini meninggal, suami istri ini meninggal yang pesawat jatuh JT610 yang 2018 Oktober 2018. Ini anak-anak yang di bawah umur. Dulu anak ini umur 10 tahun, sekarang udah 18 tahun. Bagaimana coba? 8 tahun perkara terus. Jadi tolonglah penegak hukum, kepolisian dalam hal ini berlakulah adil, bijaksana. Kalau memang ini perkara tidak bisa naik, tidak bisa untuk disidangkan, Anda cepat harus ambil SP3. Jangan kayak gini, apa SP3 harus bayar? Apa harus gelar perkara khusus harus bayar? Jadi gimana kalau orang nggak mampu? Klien saya ini udah nggak mampu, nggak punya duit, gitu loh. Jadi tolonglah pihak kepolisian, Anda ada garda terdepan yang harus punyai bertangan besi, harus ambil sikap. Kalau ini nggak bisa diapa-apain, stop SP3. Tidaklah. Makanya coba ditanyakan, kenapa ini kok perkara seperti ini terus berlarut-larut? Ya, untung klien kami tidak ditahan. Kalau ditahan saya viralkan lagi. Ya kan? Ini udah bukan kriminalisasi. Padahal klien Mbak Susanti itu justru yang merawat anak tersebut. Awalnya karena ibu bapaknya meninggal, jadi dia yang ngurusin selama 6 bulan. Karena si kakek sudah mengajukan untuk menjadi wali anak, dia udah ada penetapannya, maka klien saya mundur, ya kan. Nah, tapi akhirnya klien kami ngajukan lagi untuk pengasuhan anak ini, dibatalkanlah punya kakek ini. Di PN dia menang, PT kalah, kasasi kalah, di PK kalah. Jadi yang berhak mengurus yang menjadi wali anaknya adalah klien kami. Tetapi tetap juga ada perlawanan. Nah, yang jadi tersangka, digunakanlah tersangkanya klien kami ini untuk menggugurkan dia sebagai wali. Sampai di PA itu digugurkanlah klien kami. Ya, karena dia dituduh sebagai tersangka ini juga tak bersalah harusnya, ya kan. Nah, sampai akhirnya di kasasi di PT banding untuk mengurus anak ini kedua belah pihak sama-sama adil nih, ya kan. Pengadilan di PT adil, ini bandingnya adil. Kasasinya mereka kasasi tidak terima, tidak mau. Dia mau, nggak mau ngurus anak bersama. Berdua, ya. Ada apa? Ngurus anak kok tidak mau bersama? Ini perlu dipertanyakan. Kalau memang tujuannya untuk anak, kenapa sama-sama? Apa salahnya? Ya kan? Ternyata kasasinya juga ditolak mereka. Sebenarnya klien kami ini sudah capek ya, hanya ingin kepastian hukum mengenai status dia sebagai tersangka, itu aja. Udah nggak mau lah, udah urus anak ini karena capek ya. Betul. Kan namanya orang kan pada batasnya ya. Capek, apa sih yang dikejar? Padahal dia berupaya ini untuk anak-anak ini, nggak ada untuk yang lainnya. Itu aja. Ya.